Shalom, kita mulai hari ini dengan memuji-muji Tuhan, menyembah nama Juru Selamat kita. Karena kita tahu Tuhan Yesus adalah jalan kita ke surga. Terima kasih untuk semua yang telah dilakukan oleh para murid-murid Tuhan Yesus ya, para rasul-rasulnya dengan membaca Injil di Alkitab ya, kita jadi tahu apa saja yang dialami Tuhan Yesus dan para muridnya untuk mengabarkan Injil sampai kepada kita. Injil di mana Tuhan Yesus sendiri sudah berdoa. Setiap kita yang mendengar berita Injil sudah masuk dalam doa Tuhan Yesus. Amin ya. Saling menguatkan, saling mendukung. Itulah yang dimaui Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, di saat aku telanjang kau tidak memberi aku pakaian, di saat aku kelaparan kau tidak memberi aku makan, saat aku di penjara kau tidak menjenguk aku. Tuhan Yesus ada di orang-orang seperti itu. Karena memang Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Mari, selama kita di dunia ini, kesempatan kita untuk menjadi apa yang dimaui Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia semata-mata untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kiranya kita juga bisa seperti yang Tuhan Yesus mau. Menjadi manfaat ya bagi dunia ini selama di dunia. Tuhan Yesus selama di dunia menyembuhkan, mendoakan, mengusir setan, memberi makan. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Kan kita hidup mencontoh Tuhan Yesus kan. Maka mari kita lakukan apa yang Tuhan Yesus contohkan. Amin ya. Amin. Kiranya damai sejahtera melingkupi kita. Berkat-berkat surgawi, berkat duniawi yang Tuhan Yesus sudah sediakan kita terima. Untuk apa? Untuk bisa menjadi berkat bagi siapapun seperti yang Tuhan Yesus mau. Amin ya. Kita saling menguatkan. Kiranya setiap perkataan yang kita dengar dan kita baca benar-benar masuk ya dalam hati kita, berakar, bertumbuh, berbuah lebat untuk menjadi berkat bagi siapapun, orang-orang sekitar kita sampai ke ujung bumi seperti yang Tuhan Yesus mau. Kita bisa memberitakan Injil sampai kemanapun, kita bisa memberkati orang sampai kemanapun kita pergi, Tuhan Yesus menyertai. Itu janji Tuhan ya. Asalkan apa? Asalkan kita mencintai Tuhan Yesus dengan benar. Bagaimana caranya? Satu-satunya cara adalah dengan melakukan perintah Tuhan Yesus. Bapa sendiri akan memberikan roh yang keluar dari dirinya bagi kita, bagi siapapun yang mau mencintai Tuhan Yesus, yaitu dengan melakukan apapun yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan melanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Diambil di Injil Yohanes pasal ke-19 ayat 28 sampai 30. Perikop ini tidak begitu panjang ya, judul perikopnya Yesus mati. Kita akan baca.
Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di perikop ini berisi mengenai sepenggal kisah saat Tuhan Yesus meninggal. Kata-kata apa saja yang diucapkan Tuhan Yesus? Ini ditulis Yohanes seperti ini ya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Kita akan baca ya, bagaimana kita perjanjian lama menulis. Kita akan baca. Di sini ditulis di Mazmur 69 ayat 22 ya. Kita akan baca. Dan pada waktu haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ditulis di Mazmur pasal 69 ya, ayat 22. Sudah ditulis di Mazmur. Itu juga dialami Tuhan Yesus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam. Ini yang mereka lakukan. Yang dialami Tuhan Yesus sudah tertulis di Mazmur. Mereka mencucukkan anggur asam ketika Tuhan Yesus haus. Sudah tertulis di Mazmur. Yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah selesai melakukan apa yang menjadi tugasnya dari Bapa. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Tuhan Yesus akan mengalami penderitaan ini. Tapi Tuhan Yesus tahu, karena Tuhan Yesus sudah mendengar dari Bapa sendiri. Saat di depan murid-muridnya, Bapa sendiri berkata, Dia telah kupermuliakan dan akan kupermuliakan lagi. Tuhan Yesus setelah ini akan bangkit 40 hari sebelum naik ke surga. Tuhan Yesus akan menemui murid-muridnya. 500 orangan ditemui untuk menguatkan murid-muridnya untuk melakukan tugas seperti Tuhan Yesus. Bahkan lebih besar lagi Tuhan Yesus katakan, untuk menyelamatkan sampai ke ujung bumi. Ini tugas kita, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Karena kita tahu, satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai. Satu jiwa kita tarik dari
perjalanan mereka ke lubang neraka. Surga bersorak-sorai. Karena apa? Karena itu tugas kita. Tugas yang sudah diberikan kepada Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengasihinya. Dan Tuhan Yesus sudah menjanjikan Roh penghibur, Roh kebenaran, Roh Kudus sendiri yang keluar dari tubuh Bapa akan melingkupi siapapun yang mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus, yang mau mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita saling menguatkan, kita saling mendukung ya, biar banyak orang diselamatkan, biar banyak orang tahu bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar juru selamat kita, benar-benar jalan menuju surga itu ada dan nyata dan masih berbicara, salah satunya kepada saya. Saya berdoa, saya berharap, dan kita saling mendukung ya, agar banyak orang lagi bisa mendengar suara Tuhan, bisa merasakan pengalaman dilawat Roh Kudus. Kalau kita lebih bersatu ya, maka banyak jiwa yang tidak bisa menolong dirinya sendiri karena banyak faktor. Mari kita mendukung untuk bisa saling membantu. Satu uluran tangan kecil kita bisa merubah dunia orang lain. Puji Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan pada hidup kita. Tuhan Yesus telah merubah hidup kita. Karena kita sekarang tahu keselamatan itu bernyata. Tuhan Yesus jalannya. Mari kita sama-sama memberitakan ini kepada semua orang. Saling menguatkan ya. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan ya dalam hidup kita. Biarlah kehendak Tuhan Yesus sendiri yang terjadi dalam hidup kita. Amin ya, kita saling menguatkan. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Amin ya, puji Tuhan, amin.